Hai, halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Ronnie Times untuk edisi kali ini. Dan seperti biasanya narasumber-narasumber berkualitas, narasumber-narasumber pilihan kita hadirkan untuk Anda untuk berbicara terkait dengan hal-hal atau problem-problem yang terjadi saat ini. Kalau kemarin kita membahas masalah corona, kalau kemarin kita membahas masalah pasar tradisional utamanya, kalau kapan itu kita berbicara dengan kepala BNPT, kemudian juga banyak sekali narasumber yang sudah hadir. Nah, di kesempatan kali ini saya akan ajak Anda untuk bergeser ke daerah pesisir pantai tentu saja. Nah, di sana ada teman-teman kita, Aliansi Pemuda-Pemudi Bahagia Tangguh dari Muara Gembong, dan kesempatan kali ini juga saya akan berbincang dengan Pak Son Haji. Pak Son Haji ini Ketua Kelompok Sadar Wisata Alibata dan sekaligus Ketua Ketua Aliansi Pemuda Tangguh Muara Gembong. Selamat pagi, Pak Son Haji, apa kabar? Selamat pagi juga, Pak. Alhamdulillah bisa ikut nimbrung dan gabung di Pamstip. Sehat selalu ya? Alhamdulillah, Pak. Oke, baik. Pak Son Haji, ini kita berbicara nih soal ada dua hal sebenarnya yang perlu kita bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama tentu saja masalah wisata, gitu kan. Yang kedua adalah masalah mitigasi bencana yang menggunakan hal-hal yang alami ya. Misalnya pohon-pohonan dan lain sebagainya. Ini juga kalau kita melihat bahwa musim sekarang ini musim hujan, di mana yang daerah beberapa daerah juga banjir dan lain sebagainya. Nah, saya ingin tahu nih Pak Son Haji nih, untuk teman-teman dari Aliansi Pemuda-Pemudi Bahagia Tangguh sendiri dalam menyikapi realita dan bencana, terutama ya bencana banjir dan lain sebagainya, apa nih yang dilakukan ini Pak Son Haji? Baik, terima kasih, Pak. Kita sih sebetulnya kalau untuk bencana banjir itu bukan hanya banjir tahunan, Pak. Iya. Tapi kita juga ada banjir bulanan atau disebut dengan rob ya, pasang rob. Iya. Yang terjadi itu setiap bulan, bahkan satu bulan itu kita bisa 3 kali rob, Pak. Wow. Satu bulan di wilayah kami. Dan itu terjadi dari sejak 2005-an, Pak, 2005. Impact-nya di tahun 2013 itu daratan udah sama sekali tak terlihat di wilayah kami ketika rob itu pasang. Jadi itu terjadi setiap bulan dan ya yang terjadi ya terus menerus, bahkan daratan di kami setiap tahunnya hilang hampir 20-30 meter daratan kami hilang. Dan dari situ kami diketemukan dengan teman-teman kan yang mereka beri nama Chef Mugo. Lalu kan kami mangrove, Pak, penanaman bakau yang ada di kami. Dan itu kami lakukan sangat masif dari tahun 2013. Alhamdulillah tahun ini kami sudah menanam kurang lebih 400.000 pohon yang sudah kami tanam selama 2013 itu, Pak, sampai saat ini. Dan manfaat yang kami peroleh ya sangat banyak dari penanaman yang kami lakukan itu. Salah satunya ya itu tadi, atau mangrove juga bisa yang ada di wilayah kami, dan kami agak aman dari ombak. Kalau dulu sebelum ada bakau kita masih sering kena ombak, Pak. Rumah-rumah itu masih sering kena ombak. Ombak dari itu untuk penanaman, Jawa. mulai dari penanaman sampai kemudian pohon bakau ini bisa jadi semacam penahan ya, atau penahan, atau bisa dikatakan juga pemecah ombak gitu ya. Kalau di pemecah ombak dan penangkal juga. Penangkal ya. Itu berapa lama Pak Son Haji? Proses mulai dari nanam kemudian sampai dia tumbuh dan dia berfungsi untuk menahan ombak itu. Minimal itu bakau itu hidup selama 5 tahun, Pak. Oh, 5 tahun. 5 tahun dia baru bisa berfungsi untuk menangkal ombak. Iya. Oh, gitu ya. 5 tahun baru berfungsi, karena kami saja dari 2013 kerasa impact-nya itu di tahun 2018 ini, Pak.
2018 tanaman-tanaman yang kami tanam itu sudah mulai tumbuh ya lumayan tinggi yang bisa menahan ombak yang datang dari Laut Jawa, Pak. Itu kalau misalnya terjadi rob seperti itu, Pak Son, dampaknya apa aja nih? Apakah rumah hancur atau gimana? Atau jalanan yang tergenang untuk aspek transportasinya, Pak Son Haji? Selama ini yang terjadi dari tahun 2005 itu, Pak, sampai sampai saat ini ya, kami masih belum bisa selamatkan wilayah 1 RT, Pak. Wow. 1 ke-RT-an di kita itu habis rumahnya dan mereka juga harus pindah. Bahkan ya itu tadi banyak cerita pilu yang kami rasakan di sini gitu. 1 RT berapa sendiri. kepala keluarga? Tertimpa almari gitu. 1 RT berapa keluarga, Pak Son Haji? 1 RT itu sekitar 100 kepala keluarga. Wow, banyak juga ya. Dan ini bangunannya hancur ya, rumahnya hancur ya, dan mereka terpaksa mengungsi ya. Di mana mereka mengungsinya? Hancur, Pak. Terpaksa mengungsi bahkan ya sampai pindah. Sampai pindah ke lokasi yang istilahnya lebih aman lah, Pak. Sejauh ini kemudian peran dari teman-teman Aliansi Pemuda-Pemudi Bahagia Tangguh ini menyikapi itu apa selain melakukan penanaman pohon bakau tadi? Kami sendiri pariwisata, Pak. Oh, wisata ya. Lebih merambah ke arah pariwisata. Di samping juga kami membantu perbaikan infrastruktur dan sarana dan prasarana yang ada di wilayah kami seperti pembuatan jembatan, pembuatan juga badan jalan, akses jalan yang selama ini ya jalan di kami sangat memprihatinkan, Pak. Oke, baik, Pak Son. Kita review lagi ya untuk sedikit nih untuk yang banjir rob tadi. Ini perhatian pemerintah Bekasi sendiri bagaimana? Karena ini kan sudah bisa diprediksi sebenarnya ya banjir rob ini ya, Pak Son. Perhatian dari pemerintah Bekasi gimana? Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dari tahun 2013, Pak, kita melakukan campaign atau istilahnya bisa kita katakan demo untuk kabupaten ya, tapi nyatanya sampai saat ini ya alhamdulillah jalan di kami masih belum bisa diperbaiki oleh pihak Pemda. Dampak dari banjir rob itu ya, Pak Son Haji ya. Dampak dari banjir rob. Oke, sekarang jangankan lagi memikirkan banjir rob, Pak, untuk infrastrukturnya sendiri ya kami ya hampir tidak bisa diperbaiki gitu, Pak. Oh, dampaknya sampai seperti itu ya. Oke, sekarang kita merambah ke aspek pariwisata ini. Ke aspek pariwisata. Pak Son Haji, untuk aspek pariwisata sendiri, ini banjir rob ini mau tidak mau kan tadi ada infrastruktur yang hancur pasti kan ya. Nah, mau tidak mau juga Muara Gembong ini kan sebenarnya wisata pantai ya, bagus juga. Ini ada kawasan wisata mangrove juga di sana. Jadi bisa menarik para wisatawan. Nah, ini bagaimana nih ketika infrastruktur hancur seperti itu sementara teman-teman dari Sadar Wisata, kelompok Sadar Wisata Alibata ini apa yang dilakukan ini, Pak Son Haji? Kita selama ini untuk mensiasati perbaikan infrastruktur, Pak. Jalan yang infrastruktur yang hancur kita menggunakan perahu. Karena memang kita ini posisinya ada di hilir Sungai Citarum. Oh iya. Sungai terpanjang di Indonesia dan kita selama ini ketika mengantar wisatawan ya kita menggunakan perahu, Pak, aksesnya. Infrastruktur yang sangat buruk dan ini berdampak ya pada sektor pariwisata di sana. Pak Son, teman-teman di sana mata pencariannya apa sih? Nelayan atau petani mangrove atau apa nih? Sebagian besar nelayan, Pak. Nelayan juga kita ada nelayan budidaya dulu itu ada nelayan tambak gitu, Pak. Dan juga ada nelayan lepas yang biasa setiap harinya melaut. Nah, sekarang nelayan budidaya tambak itu ya untuk ekonominya sendiri sangat memprihatinkan, Pak. Karena memang tambak-tambak yang ada abrasi dan rusak akibat ya itu tadi abrasi yang terjadi di kita. Makanya kalau untuk nelayan budidaya atau nelayan tambak ya sekarang ini penghasilannya agak berkurang gitu. Oke. Nah,
Oke, kita ngomong soal pariwisata lagi nih ya. Tadi dampaknya sedemikian dahsyat ternyata ya. Ini Siap. di luar perkiraan kita ya. Kalau dampaknya sampai seperti itu ya. Gara-gara banjir rob ini menghantam infrastruktur, menghantam kehidupan sosial masyarakat di sana, kemudian juga berdampak sangat fatal ya di aspek pariwisata. Nah, sekarang ini maunya Betul. apa nih teman-teman dari apa kelompok sadar wisata Limbata, mengingat bahwa Anda tinggal di daerah aliran sungai Citarum ya. Citarum tahu sendiri kalau sudah mengamuk banjir seperti itu, semua juga pasti kena dampaknya. Apa yang diinginkan teman-teman ini, Pak Son Haji? Sebetulnya yang diinginkan oleh kami itu banyak sebetulnya Pak, tapi ya istilahnya kami singkat saja dalam kesempatan ini. Pertama, kita juga di sini sedang pembetulan tanggul Sungai Citarum yang kemarin itu banjir tahunan, sehingga banyak yang tanggul-tanggul yang jebol sekarang ya. Sedang diperbaiki Pak oleh tim BBWSC, ya jebol. Kami sih hanya kepengen abrasi yang ada di kita itu selesai Pak. Abrasi yang ada di kita ditanggulangi. Caranya dan gimana? Infrastruktur jalan itu yang jadi skala prioritas pariwisata. Ya caranya sudah bukan istilahnya bukan cara yang sederhana lagi Pak, tapi sudah harusnya dibuatkan dam di pinggir lautnya gitu. Di pinggir pesisirnya. Kalau tidak seperti itu, ya daratan kita akan terus hilang. 20 sampai 30 meter daratan kita di pinggir pesisir itu akan hilang. Wow. Oke. Pak Son, apa namanya? Jadi selama ini dari batas laut garis pantai itu belum ada pemecah ombak ya Pak Son ya? Wow. Belum ada Pak. Kita selama ini ada baru pemecah ombak sekitar 200 meter yang berbahan geotube kemarin kita buatkan Pak. Akan tetapi itu masih belum karena memang bibir pantai yang putus di kita lebih dari 3 km Pak. Wow, oke. Ini kita harapkan didengar oleh pemerintah daerah ya dan pemerintah provinsi Jawa Barat ini. Karena ini skupnya sudah provinsi dan sudah nasional seharusnya, dan mereka juga harus lebih peka. Karena ada juga masyarakat kita yang tinggal di Muara Gembong, di pesisir pantainya ini kan. Oke, Pak Son, kemudian balik lagi ke pariwisata Pak Son. Apa yang dibutuhkan teman-teman di sana untuk mengangkat pariwisata? Mengingat ini kondisi kan masih COVID ya, tetapi pemerintah juga sudah mulai membuka beberapa objek-objek wisata terutama pantai gitu kan, terutama laut. Pak Son, teman-teman apa yang diinginkan dari pemerintah untuk agar mereka kembali eksis, wisata kembali menggeliat di Muara Gembong, Pak Son Haji? 2020 kemarin kami dianggarkan oleh pihak provinsi sebesar yang kami tahu itu nominalnya 32 miliar. Tapi ya karena terkendala COVID mungkin Pak, ya akhirnya anggaran itu kami tidak tahu gitu kan. Arahnya kemana, bahkan sampai saat ini juga belum. Pak Son, tahun 2019 Pak. Oh 2019 ya. Oke. Ya. 2019. Ya, pemerintah provinsi itu lewat gubernur yang barunya Pak Ridwan Kamil, Dinas Pariwisata Provinsi akan mengeluarkan anggaran 32 miliar. Akan tetapi anggaran itu sampai saat ini ya terutama untuk Muara Gembong Pak, yang 32 M itu untuk Muara Gembong rencananya. Tapi sampai saat ini kita juga belum menikmati anggaran tersebut. Belum tahu arahnya kemana anggaran tersebut gitu, akan dikucurkan. Nggak jelas ya. Tapi yang selama ini kami lakukan bersama teman-teman, ya nggak jelas. Yang selama ini kami lakukan dengan teman-teman adalah yaitu tadi bagaimana caranya sekalipun banyak mengalami kerusakan, tapi kita coba bareng teman-teman kita kemas dengan baik supaya menjadi salah satu destinasi wisata. Sekalipun yang kita pertunjukkan itu adalah kerusakan Pak. Kerusakan akibat abrasi, kerusakan justru jadi ini ya, tumbang, jadi potensi kita kemas wisata dengan ya? baik dan ya jadi potensi wisata ya. Kita bagaimana menceritakan tentang helikopter yang ada di pinggir aliran Sungai Citarum gitu, karena memang tidak adanya ya itu tadi, tidak ada tempat buang hajat kita dengan ya istilahnya kita semuanya bentuknya adalah kerusakan Pak. Jadi kayak bilik-bilik itu ya, kayak bilik-bilik yang ada di pinggir, akibatkan karena alam gitu. Pak Son, ini ada beberapa
beberapa pertanyaan melalui WhatsApp ya. Kita jawab ya Pak Son ya. Ini dari nomor 089 Boleh Pak. 7621 sekian-sekian Sukaisi di Subang. Sebagai daerah hilir kawasan Muara Gembong pastinya rawan banjir. Bahkan tanggul jebol berpotensi berulang saat musim hujan pas tinggi-tingginya. Apalagi saat air laut pasang sehingga berpotensi banjir rob. Bagaimana deteksi dini warga setempat saat puncak musim hujan seperti awal tahun 2021 kemarin? Ini secara alami ya, ini gimana nih ketika hujan deras banget, terus kemudian warga di sana nih Pak Sony, terutama teman-teman dari baik kelompok sadar wisata dan juga aliansi pemuda-pemudi bahagia tangguh nih untuk membuat semacam early warning system ya, atau apa, karena kan banjir rob pasti datang gitu kan. Ini apa yang dilakukan kalau sudah hujan deras kayak gitu? Selama ini kami mengumpulkan informasi lewat media WhatsApp ya Pak. Kita juga kadang suka bertukar informasi dengan istilahnya tanggul yang ada di Saguling sana gitu. Karena memang informasi itu terus kita informasikan ke warga masyarakat. Artinya ketika ada kondisi air waspada atau awas, bahkan ya istilahnya siaga 1, siaga 2, kita sering bertukar informasi seperti itu. Dan selama ini cuma itu yang bisa kita lakukan, karena memang kita bukan hanya sebatas banjir tahunan itu. Kalau Citarum itu kan banjir tahunan Pak. Yeah. Sementara kalau banjir rob itu kita banjir yang kita rasain setiap bulan gitu, bahkan setiap minggu gitu kita rasakan banjir rob itu. Jadi ya selama ini buat kami yang ada di kawasan pesisir Muara Gembong rasanya sudah tidak kaget dengan yang namanya banjir. Akan tetapi ya itu tadi, kami butuh istilahnya penyelesaian dari banjir yang terjadi di wilayah kami. Oke, gitu baik. Sebetulnya Pak. Iya, oke. Jadi mengandalkan WhatsApp ya. Mengandalkan WhatsApp. Selama nggak ada informasi dari Citarum. Komunikasi HT kayak gitu-gitu, rig gitu nggak ada ya? Repeater gitu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Wow. Nggak ada. Oke. Karena ruang lingkupnya pendek mungkin. Karena juga ngeri juga ya kalau mengandalkan WA, orang sinyal juga susah di sana. Iya betul Pak. Nah ini agak ngeri-ngeri sedap di sana. Oke, tapi apapun kita hargai itu. Oke, kemudian dari WhatsApp yang kedua, nomor dari 0877 0912 sekian Justinus di Karawang. Apakah ada upaya Pak Son Haji, ada upaya mitigasi bencana, dalam hal ini penguatan literasi kebencanaan yang diupayakan oleh organisasi masyarakat setempat termasuk dari kelompok yang Pak Son Haji pimpin saat ini? Ada nggak semacam pencerahan ke masyarakat gitu kan? Ini kalau terjadi bencana seperti ini begini yang dilakukan oleh kelompoknya Pak Son Haji nih. Ya. Kalau untuk mitigasi sendiri ya kami sudah sering lakukan, terutama ya itu tadi. Bahkan ya rasanya untuk tahun-tahun ini kami sudah terbiasa lah Pak dengan yang namanya banjir rob itu, banjir pasang laut itu. Karena sudah hampir setiap hari terjadi ya. Karena sudah hampir setiap hari terjadi, bahkan kedalamannya bisa sampai 1 meter di dalam rumah Pak. Wow. Ya, dan itu airnya pun air yang asin gitu, karena memang langsung dari laut gitu. Ya, dan itu terjadi ya, menghabiskan rumah-rumah yang ada di kami itu hampir mayoritas ya rumah-rumah yang tembok sering kena air asin, jadi cepat hancur gitu Pak. Iya. Tapi ada ya upaya untuk memberikan, meskipun itu sudah terbiasa, artinya sudah bukan kejadian hal yang luar biasa karena masyarakat sudah pasti ikut mengantisipasi, tapi tetap pendekatan informasi tetap dilakukan oleh teman-teman di bawah kendalinya Pak Son Haji ya. Iya Pak. Oke, itu intens kita lakukan ke masyarakat, bahkan ya istilahnya kalau untuk ke masyarakat sendiri kita kalau ketika banjir ada yang ingin memberikan donasi atau segala macamnya pasti kita arahkan ke warga masyarakat gitu Pak. Kalau ada yang donasi diarahkan kemana nih? Ada nggak nomor kontak atau apa gitu yang bisa disampaikan Pak Son Haji? Selama ini sih kita ada beberapa rekan yang penggalangan penggalangan dana ya, termasuk nomor saya yang ini juga Pak. Termasuk nomor Pak Son ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita munculkan ketika
ketika talk show kita ini tayang, nomor Pak Son Haji akan kita munculkan, nggak apa-apa ya, nggak keberatan ya? Nggak apa-apa. Oke, baik. Nggak apa-apa. Ya, kita mengetuk hati para dermawan tentu saja ya, karena apapun ini sudah bukan bencana tahunan, tapi bencana tiap hari, gitu ya Pak Son. Baik. Betul, Pak. Kemudian yang terakhir ini ada WhatsApp yang terakhir, ada pertanyaan dari Gunawan di Harapan Jaya Bekasi 0821 0073 sekian. Gunawan di Harapan Jaya Bekasi bicara soal letak geografis. Apakah kawasan Muara Gembong perlu semacam sodetan sungai untuk mengatur debit air? Apa tantangannya jika dibangun proyek semacam itu? Jadi perlu kayak perlu ada bendungan gitu nggak Pak? Kalau di Muara Gembong itu Pak, untuk mengantisipasi air yang bolak-balik pasang atau bahkan das Citarum ini? Sebetulnya di Muara Gembong ini termasuk yang aliran sungainya itu cukup lebar, Pak. Ya. Cukup lebar. Akan tetapi ya di kita pun sejak tahun 2015 itu ya sudah dibuatkan 2 sodetan, yaitu ke arah Bakti, bahkan sodetan itu dipersempit dan yang terjadi di kita sebetulnya sodetan mungkin salah satu ya istilahnya salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk istilahnya menanggulangi banjir. Akan tetapi buat saya sendiri, saya lebih ke arah ujung pesisirnya atau muaranya. Muaranya yang terjadi di kita akibat sedimentasi sungai Citarum yang banyak kiriman sampah-sampah dari Bandung dan sekitarnya, dari daerah-daerah hulu lah. Dari daerah hulu akhirnya menjadi sedimentasi, tumpukannya ke bawah, ke dasar, dan menjadi sungai itu dangkal, Pak. Yang justru terjadi gitu, di kami adalah muaranya yang dangkal. Nah harusnya yang dilakukan adalah pendalaman di muaranya, Pak. Itu jadi selama ini supaya udah dilakukan pemerintah belum ke arah situ, Pak. Oh, gitu ya. Yang saya bilang tadi, pemerintah memang sekarang ini pemerintah sedang proses perbaikan tanggul. Ya. Akan tetapi belum ranahnya ke arah situ, Pak. Oke, baik. Ke arah pendalaman muara. Luar biasa sekali ya. Ini rob, kemudian juga banjir daerah aliran Sungai Citarum. Ini memporak-porandakan bisa dikatakan memporak-porandakan struktur sosial ya, tatanan masyarakat di sana. Betul. Ya. Mulai dari infrastruktur, kemudian dampaknya juga di aspek pariwisata ya. Jadi salah satu mata pencarian tambahan selain nelayan ini justru jadi menerima dampak dari banjir rob dan juga das Citarum ya, Pak Son Haji ya. Pak Son Haji. Betul, Pak. Ya. Yang terakhir nih, ada harapan apa yang ingin disampaikan teman-teman di Muara Gembong ini, khususnya Aliansi Pemuda-Pemudi Bahagia Tangguh dan juga kelompok sadar wisata Alibata nih, Pak Son Haji. Apa yang ingin disampaikan ya ke pemerintah terutama ya, ke pengambil kebijakan? Ya. Pembangunan pariwisata di daerah kami jadi skala prioritas buat kami, Pak. Pembangunan pariwisata di samping juga penanggulangan abrasinya. Penanggulangan abrasi juga jadi prioritas di kita. Dan yang terakhir adalah perbaikan infrastruktur. Buat saya itu saja sudah menjadi landasan buat kita untuk mengembangkan pariwisata yang ada di wilayah kami, dan itu kami mengharapkan support yang lebih dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Sebentar, sebelum kita closing, Pak Son Haji, selama teman-teman Aliansi Pemuda-Pemudi Bahagia Tangguh, kemudian juga kelompoknya Pak Son Haji nih, kelompok sadar wisata Alibata, operasional sehari-hari untuk kegiatan itu dari mana? Operasional yang selama ini kita lakukan ya itu urunan dari teman-teman semua, Pak, teman-teman di kelompok kita. Ya kan, gitu karena memang kita kegiatan sehari-harinya kita adalah guru honorer gitu. Jadi berkegiatan ketika kita tidak ada jam mata pelajaran gitu, Pak. Pak Son Haji guru honorer ya? Iya. Udah berapa tahun, Pak? Udah diangkat belum? Diangkat sih sering, Pak. Tapi dibanting lagi. Jangan gitu lah. Iya. Bercanda. Oke, Pak Son Haji. Ya kan kalau diangkat sering.
Gitu ya. Baik Pak Haji, terima kasih banyak waktunya. Salam untuk teman-teman pemuda-pemudi Bahagia Tangguh, kemudian juga kelompok sadar wisata Alibata. Nanti semoga kita harapkan ada para dermawan yang terketuk hatinya, dan nanti akan kita tayangkan untuk nomor HP Pak Son Haji ya, untuk kontak dengan Pak Son Haji. Nah, kemudian juga semoga apa yang kita diskusikan meskipun pendek waktunya siang ini, semoga nanti bisa didengarkan oleh para pengambil kebijakan atau stakeholder, tidak hanya di tingkat kabupaten tapi juga di tingkat provinsi dan di tingkat nasional Pak Son Haji ya. Iya Pak. Baik. Terima kasih. Saya yakin kesabaran Pak Son Haji dan teman-teman Aliansi Pemuda-Pemudi Bahagia Tangguh serta kelompok sadar wisata Alibata ini nggak akan ada habisnya. Tetap sabar, tapi kita harapkan nanti ada semacam timbal balik lah dari kesabaran itu dari pemerintah ya Pak Son Haji ya. Harapan kita seperti itu. Terima kasih. Salam untuk kawan-kawan di sana Pak Son Haji. Salam saya dan terima kasih juga waktunya di kesempatan kali ini. Siap, sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Son Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ketua Kelompok Sadar Wisata Alibata dan Ketua Aliansi Pemuda Tangguh Muara Gembong Bekasi. Banyak sekali ternyata yang bisa kita gali ya dari perbincangan kita kali ini, mulai dari siapa sebenarnya Pak Son Haji. Ini ternyata adalah seorang guru honorer yang peduli ya dengan kondisi lingkungan, peduli dengan kondisi sekitarnya, peduli dengan kondisi masyarakatnya. Ini luar biasa sekali, dan salut untuk Pak Son Haji dan salut juga untuk pemuda-pemudi Bahagia Tangguh dan kelompok sadar wisata Alibata yang saat ini mulai merangkap bangun untuk menata kembali puing-puing yang hancur karena banjir rob, untuk menata kembali infrastruktur yang rusak. Jadi dengan segala keterbatasannya mereka berusaha untuk survive, mereka berusaha untuk kembali membangun sektor pariwisata dan penunjang, sarana penunjang infrastruktur di sana. Meski saat ini bantuan pemerintah belum ada. Para pengambil kebijakan stakeholder kita harapkan untuk peduli, karena di Muara Gembong ada rakyat Anda, Bupati Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, Muara Gembong, Bekasi ada rakyat Anda yang membutuhkan uluran tangan dan membutuhkan bantuan Anda. Saya Roni pamit undur dari Roni Times untuk edisi kali ini. Kita akan bertemu di lain waktu dengan pembahasan yang lebih menarik lagi dan dengan narasumber yang kompeten tentu saja. Terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Roni Times mendatang. Salam.